Ya, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya untuk sistem aplikasi e-bencana ini. Di part 1 saya sudah menjelaskan alur dari sistem e-bencana ini. Di dalam sistem e-bencana ada 3 level. Kalau kita lihat review sebelumnya, ada administrator, bidang 2 dan bidang 3. Untuk mencobanya, kita coba masuk ke salah satu level, yaitu coba kita ke administrator dulu. Kita masukkan username dan masukkan password dan klik tombol sync in. Nah, ini menu tampilan dari administrator. Jadi di awal di part 1 sudah saya jelaskan bahwa administrator akan bisa mengakses semua menu dan sub menu yang ada di dalam sistem e-bencana. Nah, untuk administrator sendiri kita akan fokus membahas menu pokok administrator, yaitu master system. Di dalam menu master system ada 4 sub menu, yaitu level, pengguna, dan menu dan sub menu. Nah, di dalam level di sini kita akan disediakan atau ditampilkan data-data untuk level-level. Di sini berfungsi untuk mengatur hak akses. Jadi di sini ada 3 level administrator, bidang 2 dan bidang 3. Ketika kita mau menambahkan level lain, level di luar 3 level ini, kita hanya menambah saja di sini. Menambah level, kita masukkan nama levelnya dan nanti simpan. Oke, karena untuk level kita nggak perlu mencoba ya. Jadi saya menjelaskan di sini hanya ada tampilan, ada menu tampilan di sini. Di sini bisa mencari kalau seumpama datanya banyak, bisa ditampilkan urut by berapa. Terus tadi tambah. Di sini ada edit data. Semua edit data nanti akan muncul ketika kita merubah semua bidang, diganti bidang 1 semua kita edit, maka sukses data berhasil diedit. Di sini menjadi bidang 1. Oke, kita kembalikan karena kita masuk ke bidang 2. Kita klik edit, maka sudah. Untuk selanjutnya menu tombol terakhir yaitu hapus data. Hapus data ini kalau kita klik nanti akan menghapus data yang ada di yang kita pilih. Jadi menghapus level kalau di sini. Ini untuk sub menu level. Jadi nanti mengakses sistemnya bisa beberapa level, dan sistem ini sudah dibuat dinamis, jadi semi dinamis, karena untuk pengaturan level kita sudah bisa buat menunya, tapi untuk isi dari menunya itu pasti kita membutuhkan script tambahan. Terus selanjutnya sub menu selanjutnya adalah sub menu pengguna. Pengguna di sini adalah user-user yang bisa mengakses sistem ini. Jadi semua di sini ada 3, username Zaki, nama Zaki Abdillah, levelnya administrator. Bidang 2, divisi bidang 2, levelnya bidang 2. Bidang 3, divisi bidang 3, levelnya bidang 3. Semua kita buat tambah pengguna di sini. Jadi di sini akan menampilkan form untuk menambah pengguna atau user. Semua di sini Abdillah. Kita pilih levelnya administrator, bidang 2 brand. Nah, di dalam level di sini sudah dinamis karena sudah masuk di dalam sub menu level. Jadi berapapun
data yang ada dalam sub menu level di sini dia akan masuk ke sini. Semua bila itu administrator, kita simpan. Nah, data berhasil disimpan di sini. Abdillah, nama lengkapnya Abdillah, levelnya administrator. Terus selanjutnya ada edit di sini, edit data. Semua di sini Abdillah. Saya ganti passwordnya. Nomor di sini Zaki A, levelnya bidang 2, semua kita edit. Nah, Abdillah, username-nya Abdillah, nama lengkap Zaki A, levelnya sudah bidang 2. Terus tombol selanjutnya adalah tombol hapus data, sama seperti yang tadi. Semua kita klik hapus data. Apakah Anda ingin menghapus data ini? Oke, maka data Abdillah tadi sudah hilang. Ini untuk menu pengguna. Jadi pengguna di sini berelasi atau berhubungan dengan sub menu level. Selanjutnya adalah sub menu di dalam master system adalah menu itu sendiri. Nah, di dalam menu di sini ada 7 menu. Jadi kalau kita ditampilkan di sini, jadi yang pertama adalah master system, master bidang 2, data kejadian, data penanganan kejadian, master bidang 3, rekap bidang 2 dan rekap bidang 3, sama seperti di sini. Nah, di sini menunya sama. Jadi setiap menu ada tombol tambah, tampil, edit dan hapus. Jadi semua tambah di sini kita masukkan nama menunya. Semua kita bikin tes. Menu aktif dan link itu posisi ini disamakan, nanti berhubungan dengan link yang posisi aktif sama ini menu, berarti menunya tersorot. Jadi ikonnya semua icon strip group. Nah, di sini ada sub menu ya atau tidak, ada pilihan. Dia mempunyai sub menu atau tidak. Nanti sub menu akan kita bahas. Oke, sementara kita pilih sub menunya dulu ya, levelnya kita pilih administrator, kita simpan. Nah, di sini sukses, data berhasil disimpan. Di sini muncul tes, menu aktifnya tes, linknya tes, ikonnya ikon book, levelnya administrator. Untuk menu di sini sebenarnya boleh diisi, boleh tidak, karena dia mempunyai sub menu, maka akan tampil di sini. Di sini akan muncul tes. Nah, tes dia otomatis akan ada drop down ke bawah karena dia mempunyai child atau anak dari menu tersebut atau sub menu. Di tes ini karena belum ada, kita belum isi, nanti kita akan isinya di sub menu. Oke, kembali ke sub menu ini. Jadi di sini sama, ketika kita akan mengedit atau mengubah menu tersebut, kita tinggal edit semua menu aktifnya, kita isi crash, yang tidak ada perubahan, kita edit, maka di sini sudah muncul crash. Dan tombol selanjutnya adalah hapus data. Hapus data berarti nanti data tes ini, menu tes ini akan terhapus. Oke, sebelum kita hapus, kita mencoba untuk sub menunya. Kita mencoba untuk sub menunya. Nah, ini sub menu atau sub menu terakhir di dalam master system, di administrator di sini sama seperti menu yang lain, ada tampilan, ada tambah, ada edit, ada hapus. Tampilan di sini ada 16 data. Kalau semua kita sort seperti ini, muncul 16 data tersebut. Nah, kita coba untukkan
menambah submenu. Kita klik tombol tambah, kita masukkan nama submenunya, umpama tes submenu. Menu aktifnya umpama tes submenu. Kita samakan dengan link ikonnya, semua ikon menu 2. Nah, kita pilih menunya. Nah, menu di sini juga disesuaikan atau terhubung dengan menu ini, nama menu ini. Jadi berapapun isi dari atau data dari menu akan muncul di dropdown ini atau pilihan ini. Kita coba menunya itu masukkan di dalam menu tes. Kita simpan, kita coba lihat tes. Nah, ini sudah muncul nama submenunya tes menu, submenu aktif tes menu, tes submenu, linknya tes submenu, ikonnya ikon menu 2, menunya. Jadi dia akan berinduk di menu tes. Nah, coba kita lihat di sebelah kiri, tes itu sudah ada tes submenu. Semua kita klik, error karena belum ada scriptnya. Oke, untuk mengedit itu untuk penggunaan submenu. Jadi submenu dan menu semuanya sudah secara dinamis. Memang untuk isiannya harus kita buat tambahan script atau tambahan coding menyesuaikan dengan submenu atau menu yang akan kita pilih. Biasanya itu nanti akan berhubungan dengan tabel-tabel yang ada di dalam menu yang akan kita pilih. Oke, kita hapus selanjutnya tadi tes. Nah, tes di sini edit dulu sebelum kita masuk. Sama tes submenu 2, seumpama kita edit, sukses. Kita lihat di sini otomatis sudah masuk di tes submenu 2. Oke, kita cari yang tadi untuk kita hapus datanya. Apakah Anda ingin menghapus data ini? Oke, sukses, berhasil dihapus. Kita lihat di tes, tidak ada karena sudah dinamis. Nah, kita harus menghapus yang ada di menu karena menu ini kita untuk coba. Kita cari tes di dalam menu, kita hapus. Nah, tes di sini sudah tidak ada. Nah, ini penjelasan dari level administrator. Di dalam level administrator kita fokus di master system. Untuk menu-menu dan sub-menu yang lain nanti kita akan beralih ke level yang lain. Oke, untuk administrator kita sudah membahas satu persatu sub-menunya di dalam master system. Kita logout, berarti untuk menu administrator sudah selesai. Apakah Anda ini keluar? Oke. Nah, selanjutnya untuk melihat level yang kedua, yaitu bidang 2, kita login dengan user bidang 2. Bidang 2, username-nya, password-nya, kita sign in. Nah, di dalam divisi bidang 2 di sini akan muncul 3 menu: master bidang 2, data kejadian, dan rekap bidang. Nah, di dalam master bidang 2 di sini ada 4 submenu, sama seperti ini ya. Bidang 2, master bidang 2 ada 4 submenu: data kelurahan, kategori bencana, master terkait, instansi terkait, dan master pejabat. Nah,
data kelurahan, kategori bencana, master instansi terkait, dan master pejabat. Nah, kita masuk ke data kelurahan di sini. Di sini akan muncul data kelurahan-kelurahan yang ada di sebuah daerah. Kebetulan saya maksudnya di Kota Semarang, jadi masuk ke kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Semarang. Menunya sama seperti sebelumnya. Jadi ada tampil, ada tambah, ada edit, ada hapus. Oke, coba kita tambah di sini. Semua nama kelurahan, desa, coba semua kecamatannya kita sudah ada. Semua masuknya ke Semarang Utara, kita simpan. Sukses, data berhasil disimpan. Kita cari coba tadi, bukan tes. Nah, desa coba masuknya ke Semarang Utara. Kita coba untuk edit, kita ganti desa cobanya, ganti desa tes, kecamatannya semua Tembalang, kita edit. Nah, coba tadi sudah kalau kita cari coba sudah tidak ada, kita cari tes karena sudah diedit. Sudah berganti di sini, nama kelurahannya desa tes, kecamatannya Tembalang. Menu yang terakhir adalah hapus, atau tombol terakhir adalah hapus data, kita hapus data. Oke, selanjutnya ada submenu kategori bencana. Jadi di sub kategori bencana di sini ada 23 data. Jadi di dalam submenu kategori bencana di sini mengumpulkan kategori bencana. Jadi termasuk kategori bencana apa? Di sini ada aksi teror, kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, dan lain sebagainya. Di sini ada banjir juga. Nah, coba kita tambah. Banjir hanya satu tadi, cuma kita coba masukkan nama bencananya banjir bandang. Keterangannya kita isi sama banjir bandang, kita sesuaikan saja, kita simpan. Nah, berhasil disimpan. Kita coba cari banjir. Nah, di sini banjir bandang, nama bencananya, keterangannya banjir bandang. Kita edit banjir bandangnya, cuma satu, yang ini dua, kita edit. Kita coba cari lagi banjir. Nah, di sini nama bencananya banjir bandang 1, keterangannya banjir bandang 2. Kita hapus saja karena tadi untuk mencoba saja. Kita klik OK. Terus submenu selanjutnya adalah master instansi terkait. Master instansi terkait nanti berhubungan dengan data kejadian, nanti kita akan bahas. Di sini master instansi terkait ada BPBD, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran, Warga, SAR, semua di sini kita tambah seumpama nama instansinya media. Di sini media cetak seumpama saja di sini. Kita klik simpan, maka akan muncul nama instansinya media, keterangannya media cetak. Kita edit media 1, media cetak 1, kita edit, maka akan berubah. Oke, kita hapus saja. Terus selanjutnya adalah master pejabat. Master pejabat nanti gunanya untuk mencetak laporan. Di sini nama kabid pelaksananya Zaki, nama NIP kabid pelaksananya 1, 2, 3, 4, nama kabid kedaruratan dan logistik Abdillah, kedaruratan dan logistik 5678. Oke, kita rubah di sini. So, ini kabid pelaksananya Muhammad. Kabid pelaksananya dibalik 4321.
kabit kedaruratannya Seumpama Zaki, kita balik 8765, kita edit. Nah, sukses, data berhasil diedit. Jadi di sini hanya tampilan dan menu edit saja, karena untuk master pejabat hanya satu. Itu untuk master bidang 2. Jadi di dalam menu master bidang 2 ada 4 sub menu, yang dimana 4 sub menu ini adalah master yang nantinya akan digunakan di data kejadian. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu data kejadian. Di dalam data kejadian nanti di sini ada tampilan, ada edit, hapus seperti biasa, dan tambah. Oke, karena belum ada data, kita coba tambah data kejadian. Ya, kita ketika klik tambah data kejadian, di sini akan muncul form untuk pengisian data bencana atau kejadian. Di sini nama bencana, di sini ini akan muncul pilihan-pilihan yang ada di dalam master bidang 2, yaitu kategori bencana. Mau di sini kita pilih banjir, jam kejadian seumpama 15.00, tanggal kejadian kita pilih tanggal 15 seumpama, alamatnya Jalan Tes nomor 3 nomor 2, penyebab kejadiannya saluran mampet, upaya penanggulangan pembersihan saluran mampet. Kita pilih selanjutnya, pilih instansi. Pilih instansi juga ada di master bidang 2, kita pilih karena instansi terkait bisa lebih dari satu. Semua warga ada 2, BPBD sama warga. Keterangannya nanti kita masukkan detail keterangannya. Pelapornya semua di sini Abdillah, jenis kerusakan rumah rusak, bantuannya semua sembako, kerugian taksirannya sekitar semua 50 juta. Terus foto, nah foto ini diisi 4 ya, karena nanti berhubungan dengan format laporan. Kita pilih foto-fotonya, ini coba ya, fotonya kita coba saja. Kita pilih 4. Kalau sudah terisi semua seperti ini, pilih daerahnya tadi belum. Nah, kalau sudah terisi semua di sini, kita klik tambah. Nah, ketika klik tambah, maka akan muncul notifikasi sukses, data berhasil disimpan. Nah, di sini data yang barusan kita masukkan sudah masuk di sini. Nah, bedanya di menu data kejadian, kalau di menu atau sub menu sebelumnya kita hanya ketemu tampilan, tambah, edit, sama hapus. Untuk menu data kejadian di sini sama, cuman ada penambahan, yaitu cetak dan korban. Nanti akan kita isi korban-korban yang dilanda banjir seumpama. Nah, edit di sini kita klik edit. Ternyata jamnya salah, jam 14. Yang lain masih sama, kita edit. Nah, maka sukses, data berhasil diedit. Dihapus nanti kalau kita mau menghapus. Terus menu selanjutnya, tombol selanjutnya adalah cetak. Ketika klik kita cetak, maka akan muncul satu file. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi data bencananya tadi, jamnya kita sudah mengganti menjadi 14, lokasinya ini,
jenis bencananya banjir, penyebab kejadiannya saluran mampet, upaya penanggulangannya, pembersihan saluran mampet, instansi terkaitnya ada BPBD dan warga, keterangannya strip, pelapornya tadi Abdillah. Nah, foto-foto kejadiannya seperti ini. Nah, terus untuk kepala pelaksananya tadi Muhammad, Kabid Daruratnya Zaki. Nah, ini untuk formatnya nanti kita bisa menyesuaikan karena kemarin kita bikinnya namanya panjang, di sini kita namanya pendek, jadi berpengaruh di dalam format tampilan. Ini untuk menu cetak. Jadi untuk cetak sudah masuk sesuai dengan format yang disediakan. Nah, tombol selanjutnya adalah korban di sini. Di sini korban 0, jadi memang belum ada korban, belum ada yang dimasukkan maksudnya. Jadi kita klik korban, maka akan muncul halaman data korban bencana banjir yang barusan kita input. Kita tambah korban, semua pilih jenis korbannya luka-luka, jumlahnya semua 3, keterangannya luka ringan. Kita simpan, akan muncul luka-luka, jumlahnya 3, luka ringan. Coba kita tambah lagi, hilang semua ada 1, keterangannya strip saja. Kita simpan, maka akan muncul di sini sukses data berhasil disimpan dan muncul ada 2 data korban bencana banjir. Nah, kalau kita kembali ke menu data kejadian, maka di sini status korbannya sudah ada 2. Jadi data kejadian ini di bidang 2 adalah mendata kejadian bencana yang ada di sebuah daerah. Oke, selanjutnya kita ada menu rekap bidang 2. Di menu rekap bidang 2 ada 3 submenu, yaitu rekap bencana per periode, rekap korban, dan rekap kerugian. Rekap bencana per periode di sini kita pilih tanggal awal dan tanggal akhir. Semua tadi tanggal 15, kita mulainya tanggal 1, tanggal akhirnya 25, langsung ekspor ke Excel. Kita oke, nanti akan muncul seperti ini. Ini rekapannya. Terus rekap korban cuma tanggal 1 sampai tanggal 25, ekspor ke Excel, kita buka, maka akan muncul ini. Jadi rekapan di sini bencananya 1, luka-lukanya tadi 3, hilangnya 1, nilai kerugiannya 50 juta. Terus rekap kerugian sama, jadi karena tadi kita baru ada data 1, jadi kemungkinan besar datanya hampir sama semua, cuman formatnya saja yang berbeda di sini. Nilai kerugiannya 50 juta maaf. Oke, itu untuk menu-menu dan submenu di level bidang 2. Oke, sekian untuk level bidang 2. Kita coba logout untuk bidang 2 dan akan kembali ke halaman login. Level terakhir untuk aplikasi sistem e-bicara adalah bidang 3. Kita masuk, kita login menggunakan username dan password bidang 3, klik sign in tadi, maka akan muncul 3 menu. Data penanganan kejadian master bidang 3, ada submenunya ada 3, terus rekap bidang 3 ada 2 submenu. Nah, di part 1 sudah saya jelaskan bahwa data penanganan kejadian ini
akan ada ketika data kejadian atau data bencana tadi sudah diinputkan di level 2, divisi 2, bidang 2. Nah, di sini tadi alamatnya Jalan Tas nomor 2, daerah Pedalangan, jenis bencananya banjir, tanggal kejadian 15 Juli, penyebab kejadian saluran mampet, rumah rusak, jenis kerusakannya. Nah, di kolom sebelah kanan di sini adalah data-data bantuan. Oke, kita coba klik tambah data bantuan banjir di Jalan Tas nomor 1. Nah, ini langsung per KK. Jadi bantuan di sini dimaksudkan untuk pendataan data-data KK yang mendapatkan bantuan. Semua di sini saya coba nicknya isi, semua di sini namanya Zaki yang menerima, terus jenis bantuannya nanti hubungnya sama master bidang 3, bantuan sosial, terus tanggal penyerahannya semua tanggal 23, keterangan bantuan nanti diisi, isinya apa saja, taksiran kerugian. Nah, kalau taksiran kerugian di data kejadian tadi total, kalau taksiran kerugian ini adalah per KK, semua per KK tadi dari 50 juta, kita di sini isi 3 juta. Status sosial ekonomi, data ini Zaki ini maksudnya ke menengah ke atas, menengah atau menengah ke bawah, semua menengah. Terus status bangunannya hak milik rumah ya tadi ya. Tim surveinya semua kita isi coba saja RR, keterangan dari tim surveinya semua strip kita tambahkan. Nah, ketika ditambahkan dia akan muncul di sebelah kanannya. Jadi tanggal 23 Juli, nicknya ini, namanya Zaki, jenis bantuannya bantuan sosial, keterangan dan lain sebagainya. Di sini ada tombol edit dan tombol hapus, sama seperti yang lain. Semua kita edit, semua taksiran kerugiannya salah mengisikan semua 3.500.000. Kita edit, maka akan muncul taksiran kerugiannya 3.500.000. Nah, di satu kejadian bencana itu memungkinkan untuk banyak bantuan. Maka bantuan di sini kita tinggal menambahkan saja semua di sini. Namanya MZ, jenis bantuannya logistik, dengan bantuannya tanggal 24, keterangan bantuannya sembako, taksiran kerugiannya. Nah, MZ ini beda dengan Zaki. Kalau tadi Zaki 3,5 juta, oh di sini 4 juta. Pilih status ekonomi menengah ke bawah, pilih bangunan semua HGB. Tim survernya AA, keterangannya sudah diturunkan bantuannya. Kita klik tambah, maka dia akan muncul di sebelah kanan di sini. Jadi satu bencana ada 2 penerima bantuan. Oke, ini untuk data penanganan kejadian. Selanjutnya di menu yang kedua, yaitu di master bidang 3 ada master jenis bantuan yang tadi ya. Jadi hampir sama, karena ini data master, jadi kita nggak perlu coba tes. Ada bantuan sosial, material bangunan, bantuan logistik, dan sarpras. Ini ada tombol tambah, tombol edit, dan tombol hapus.
Terus master sosial ekonomi di sini. Jadi ada menengah ke atas, menengah ke bawah. Terus sub menu yang terakhir status bangunan tadi. Kemudian di sini ada hak milik, letter C, hak guna bangunan, letter D, dan seterusnya. Jadi yang ada di dalam data penanganan kejadian sama seperti di bidang 2 data kejadian tadi. Kalau di data kejadian di bidang 2 ada master bidang 2, kalau di data penanganan kejadian ada master bidang 3, dimana sub menunya adalah data-data pokok. Oke, menu yang terakhir adalah rekap bidang 3. Di dalam rekap bidang 3 di sini adalah rekap keseluruhan bidang 3. Sama pencariannya by tanggal 1 sampai tanggal sekarang 25, bentuknya Excel ya. Maka di sini akan muncul ini data kejadiannya. Di sini nama penerima bantuannya. Oke, selanjutnya di rekap jenis bantuan di sini berbeda. Kalau yang sebelumnya ada tanggal awal dan tanggal akhir, kalau di sini jenis bantuannya semua tadi bantuan sosial. Kita coba buka ada atau tidak. Ada bantuan sosialnya. Terus bantuan logistik, nah di sini ini ada 2. Kenapa? Karena sebelumnya saya sudah pernah menggunakan ini, jadi semuanya akan ditampilkan, dan seterusnya ada sarpras, materi bangunan, dan seterusnya. Baik, itu menu untuk bidang 3, level bidang 3. Setelah semuanya selesai kita log out. Apakah ada yang keluar? Oke. Nah, itulah demo dari aplikasi sistem e-bencana. Ada beberapa level yang sudah saya jelaskan, beberapa menu dan sub menu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.